Pertama-tama ada data important step in qualitative data analysis. Nah, analisis data kualitatif ini tidak mudah karena dibandingkan dengan analisis data kuantitatif, terdapat relatif sedikit aturan dan pedoman yang diterima secara umum. Namun beberapa pendekatan umum telah dikembangkan untuk analisis data kualitatif ini. Kemudian pendekatan yang dibahas dalam bab ini sebagian besar didasarkan pada karya Miles dan Haberman tahun 1994. Menurut mereka, ada 3 langkah penting dalam analisis data kualitatif. Yang pertama ada data reduction, yang kedua ada data display, lalu yang ketiga ada drawing conclusion. Kemudian the internet as a source of textual information. Nah, internet ini adalah sumber informasi tekstual yang kaya untuk penelitian kualitatif. Selain itu, internet ini juga menyediakan dokumen seperti artikel, jurnal, atau laporan perusahaan. Internet juga menawarkan banyak data dari jaring sosial, ulasan konsumen, dan situs protes. Contoh studinya adalah penelitian oleh Ward dan Ostom pada tahun 2006 yang menganalisis situs protes konsumen untuk memahami motivasi konsumen membuat situs tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen membuat situs tersebut untuk menunjukkan kekuasaan mereka, lalu mempengaruhi opini orang lain, dan juga membalas dendam pada organisasi yang dianggap mengecewakan mereka. Dengan meningkatnya pengguna internet, data yang tersedia akan menjadi semakin penting untuk penelitian yang dilakukan. Data reduction itu sendiri adalah pengkodean. Nah, pengkodean adalah langkah awal dalam reduksi data. Tujuannya adalah mengorganisasi data mentah sehingga lebih terstruktur. Kemudian dalam contoh prosesnya pada insiden pelanggan restoran, kalimat setelah 3 rokok saya masih belum mendapatkan tagihan, diberi kode janji layanan tidak terpenuhi. Kemudian kalimat pelayan berbicara dengan bertender alih-alih melayani pelanggan, diberi kode kurangnya perhatian pribadi. Kemudian kategorisasi. Kode-kode kemudian digabungkan menjadi kategori yang lebih besar seperti janji layanan dan perhatian pelanggan. Lalu jenis kode, induktif, yang mengembangkan kode berdasarkan pada pola yang muncul dari data. Kemudian deduktif, menggunakan teori atau kerangka awal untuk menetapkan kode. Kemudian ada data analisis. Nah, unit analisis studi ini menggunakan perilaku kritis sebagai unit analisis. Hal ini berarti setiap insiden dikodekan berdasarkan dari perilaku spesifik yang telah terjadi selama interaksi pelanggan dengan penyedia layanan. Kemudian, sebagai contoh, insiden di mana penyedia layanan tidak memberikan layanan tepat waktu dikodekan sebagai ketidakresponsifan. Kemudian, insiden di mana penyedia layanan bersikap kasar dikodekan sebagai perilaku tidak sopan. Proses kategorisasi ini ada 2 juri independen. Independen mengembangkan kategori untuk insiden yang dikumpulkan, juri lain menguji keandalan kategori ini dengan mengklasifikasikan ulang data, lalu kategori dan subkategori dapat disesuaikan selama proses analisis. Kemudian hasilnya, melalui literasi, pola yang jelas dalam data dapat diidentifikasikan seperti jenis perilaku atau kejadian yang paling sering menyebabkan kemarahan pelanggan. Kategorisasi adalah proses pengorganisasi, mengatur, dan mengklasifikasi unit pengkodean yang dapat dilakukan secara induktif atau deduktif. Jika tidak ada teori yang tersedia, kode dan kategori dibuat langsung dari data, seperti dalam teori dasar. Sebaliknya, jika ada teori awal, kode dan kategori dapat disusun berdasarkan teori tersebut dan disesuaikan selama penelitian. Dengan menggunakan kode yang sudah ada dapat membantu memperluas pengetahuan yang ada. Dalam proses ini, pola dan hubungan data mulai terlihat, dan daftar kategori serta subkategori dapat diubah, seperti menambah kategori baru, mengubah definisi, atau memecah kategori menjadi subkategori. Kualifikasi data kualitatif seperti menghitung kemunculan tema tertentu dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kategori secara relatif. Tabel 16.1 yaitu terdapat tabel tentang dorongan kemarahan dalam pengaturan konsumsi layanan. Tabel di sini ada subkategori, subdefinisi kategori, jumlah perilaku tidak aktif dalam persen perilaku, jumlah perilaku tidak baik dalam persen insiden, jumlah perilaku tidak normal dalam insiden faktor tunggal, jumlah perilaku dalam insiden multifaktor, dan contoh.
Kegagalan prosedurial. Yang pertama, subkategorinya tidak dapat diandalkan. Kemudian definisinya, perusahaan jasa tidak melakukan layanan sosial andal. Untuk jumlah perilakunya 156, jumlah perilaku tidak aktif dalam persen itu 17,61%. Jumlah perilaku tidak baik yaitu 26,00. Jumlah perilaku tidak normal dalam insiden faktor tunggal 73. Dan jumlah perilaku dalam insiden multifaktor itu 83. Kemudian ada janji pengiriman, di mana subkategorinya itu penyedia layanan tidak menyediakan layanan pada tepat waktu yang dijanjikan. Jumlah perilakunya itu 104. Jumlah perilaku tidak aktif dalam persennya itu 11,73. Jumlah perilaku tidak baik 17,33. Jumlah perilaku tidak normal dalam insiden ini 42, dan dalam insiden multifaktor ini 62. Contohnya yaitu tunggu janji temu dengan dokter gigi, dokter atau penata rambut, atau di tempat janji temu. Selanjutnya ada subkategori penyedia layanan. Definisi yaitu penyedia layanan tidak memberikan layanan yang telah disepakati. Jumlah perilakunya 40, perilaku tidak aktif 4,52, perilaku tidak baiknya 6,67, perilaku tidak normal dalam insiden faktor tunggalnya 22, dan perilaku dalam insiden multifaktornya 18. Contohnya yaitu klien menerima mobil yang berbeda dari yang telah disetujui dengan perusahaan penyewa mobil, atau apartemen yang berbeda dari yang telah disetujui dengan agen perjalanan. Tukang reparasi sepeda, mekanik mobil, atau kontraktor bangunan melakukan pekerjaan yang berbeda dari yang disetujui atau pekerjaan yang tidak telah disetujui. Yang ketiga yaitu subkategori harga. Definisi kategorinya yaitu kesepakatan harga dilanggar. Jumlah perilakunya 12, perilaku tidak aktif 1,35, jumlah perilaku tidak baik 2000, jumlah perilaku tidak nomor 9, perilaku dalam insiden multifaktornya 3. Contohnya, setelah pesta kami memanggil taksi. Kami bersama rombongan yang beranggotakan 5 orang. Sebuah van membawa kami pulang dengan harga tetap dan murah. Selanjutnya, tidak dapat diakses. Subkategorinya, pelanggan mengalami kesulitan dalam melibatkan dalam proses layanan. Jumlah perilakunya 47, jumlah perilaku tidak aktifnya 5,30, perilaku tidak baik 7,83, perilaku tidak normal 17, jumlah perilaku dalam insiden multifaktornya 30. Selanjutnya yaitu komunikatif tidak dapat diakses. Subkategorinya yaitu tidak dapat diakses melalui telepon, fax, email, atau internet. Jumlah perilakunya itu 26. Jumlah perilaku tidak aktifnya itu 2,93. Jumlah perilaku tidak baik 4,33. Jumlah perilaku tidak normal itu 9, dan perilaku dalam insiden multifaktor itu 17. Contohnya yaitu selama 3 hari berturut-turut saya mencoba membuat janji dengan dokter saya melalui telepon. Kemudian ketidakmampuan akses fisik. Definisinya, pelanggan mengalami kesulitan dalam mengakses elemen atau bagian tertentu, jumlahnya 12. Kemudian jumlah perilaku tidak aktifnya 1,35, tidak baiknya 2000, jumlah tidak normal dalam insidennya 4, dan jumlah multifaktornya 8. Contohnya yaitu loket check-in maskapai penerbangan, tempat pembayaran tunai supermarket, meja layanan di resto liburan, atau tempat pengiriman bagasi di bandara. Terus ketidakmampuan akses fisik penyedia layanan. Definisinya, aksesibilitas fisik penyedia layanan yang sulit karena lokasi atau jam buka yang tidak nyaman. Jumlah perilakunya 9.
Kemudian jumlah perilaku tidak aktifnya 1,2, jumlah perilaku tidak baiknya 1,50, jumlah perilaku tidak normalnya yaitu 4, dan jumlah perilaku dalam insiden ini 5. Contohnya itu saat itu pukul 3 sore hari Sabtu dan tempat cuci piring sudah tutup. Subkategori kebijakan perusahaan, definisinya yaitu peraturan dan prosedur penyedia layanan atau pelaksanaan peraturan dan prosedur staf lainnya. Jumlah perilakunya 76, perilaku tidak aktifnya itu 8,57, jumlah perilaku tidak baik 12,67, jumlah dalam insiden ini 45, dan dalam multifaktor itu 31. Kemudian yang terakhir yaitu aturan dan prosedur. Definisinya yaitu aturan dan prosedur tidak efisien, tidak tepat waktu, dan tidak jelas. Jumlah perilakunya yaitu 66, tidak aktifnya itu 87,45, tidak baiknya 11,00, dalam insiden faktor tunggal itu 30, dan multifaktornya itu 28. Kemudian contohnya ini tempat yayasan menggunakan prosedur yang tidak adil untuk menugaskan kelompok penderita Cristobal untuk berlibur. Baik, selanjutnya ada subkategori staf layanan tidak fleksibel. Lalu definisi kategorinya, staf layanan tidak menyesuaikan aturan dan prosedur untuk mencerminkan keadaan masing-masing pelanggan. Jumlah perilakunya itu ada 10. Terus jumlah perilaku dalam persen perilaku itu 1,12%, lalu jumlah perilaku dalam persen insiden itu 1,67%, dan jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal 7, dan jumlah perilaku dalam insiden multifaktor itu ada 3. Nah, contohnya itu hari itu sangat panas, kompartemen kelas 2 karena itu penuh sesak. Untuk menghindari suasana yang buruk, saya pergi ke kompartemen kelas 1. Ketika penjaga datang, dia menyuruh kami pergi. Saat itu saya menjadi sangat marah. Selanjutnya ada kegagalan interaksi yang dimana kategori perilaku tidak sopan. Definisi kategorinya itu penyediaan layanan berperilaku kasar. Jumlah perilaku ada 84, dan jumlah perilaku dalam persen itu 9,48%, dan jumlah perilaku dalam insiden itu 14%. Jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal 46, dan jumlah perilaku dalam insiden multifaktor ada 38. Selanjutnya ada kategori perilaku menghina. Definisi kategorinya itu penyediaan layanan berperilaku ofensif. Jumlah perilakunya ada 32, dan jumlah perilaku dalam persennya ada 3,61%, dan jumlah perilaku dalam insiden persennya itu ada 5,33%, dan jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal ada 15, dan jumlah perilaku dalam insiden multifaktor ada 17. Contohnya sebagai berikut. Terus selanjutnya kategori tidak menganggap serius klien, dan definisi kategorinya itu penyediaan layanan tidak menganggap serius klien. Terus jumlah perilakunya ada 28, jumlah perilaku dalam persen ada 3,16%, jumlah perilaku dalam insiden dalam persen itu ada 4,67%, dan jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal ada 15, dan jumlah perilaku dalam faktor insiden multifaktor ada 13. Contohnya, selama beberapa waktu saya mendengar suara-suara aneh ketika saya mengemudikan mobil. Berkali-kali mereka dalam kurung bengkel mengelak dengan ya sayang dan ya sayang. Akhirnya mereka harus mengganti mesinnya. Lalu kategori selanjutnya ada ketidakjujuran, dan definisi kategorinya itu penyediaan layanan mencoba mendapatkan uang dengan cara yang tidak pantas. Jumlah perilakunya ada 16, dan jumlah perilaku dalam persen perilaku ada 1,18%, dan jumlah perilaku dalam insiden dalam persennya itu 2,67, dan jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal ada 10, dan jumlah perilaku dalam insiden multifaktor ada 6. Contohnya itu, setelah kami pergi ke teater, kami naik taksi. Sopirnya membuat jalan memutar yang sangat jauh. Saya sangat marah karena ini adalah penipuan.
Terus kategori selanjutnya ada diskriminasi, dan definisi kategorinya ada seseorang atau kelompok diperlakukan tidak adil, biasanya karena prasangka tentang ras, kelompok etnis, kelompok usia, atau jenis kelamin. Dan jumlah perilakunya itu ada 8. Jumlah perilaku dalam persennya ada 0,90%. Lalu jumlah perilaku insiden dalam persennya ada 1,33%, dan jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal ada 6, dan jumlah perilaku dalam insiden multifaktor ada 2. Nah, contohnya itu saya ditolak masuk ke bar karena ras saya. Meskipun saya berpakaian rapi, mereka benar-benar mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak peduli dengan orang-orang seperti saya. Subkategori selanjutnya ada privasi penting. Definisi kategorinya penyandang layanan menyerang atau mengabaikan privasi seseorang. Jumlah perilaku ada 3, dalam persennya 3,34, dan jumlah perilaku dalam insidennya 0,5%, dan jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal ada 2, dan jumlah dalam insiden multifaktornya ada 1. Contohnya perilaku kesejahteraan, membiarkan pintu terbuka dan selama percakapan pribadi kami. Lalu kategori yang selanjutnya ada perilaku yang tidak bertanggung jawab. Definisi kategorinya ada staf layanan berperilaku tidak bertanggung jawab. Jumlah perilaku ada 3, dalam persennya ada 0,34, dan insidennya 0,5, dan faktor tunggalnya ada 2, dan multifaktornya ada 1. Contohnya, guru sekolah membiarkan anak-anak saya yang masih sangat kecil berjalan kaki ke rumah mereka sendiri ketika saya agak terlambat menjemput mereka. Kategori selanjutnya ada kegagalan hasil, kualitas layanan inti itu sendiri. Nah, jumlah perilakunya ada 191, dalam persennya ada 21,56, jumlah persen dalam insidennya 31,84, dan insiden dalam faktor tunggal ada 76, insiden multifaktornya ada 115. Lalu kategori selanjutnya ada kesalahan layanan. Definisi kategorinya kesalahan kecil atau besar yang dapat menyebabkan kerusakan pada pelanggan atau pemilik barang pelanggan. Jumlah perilakunya ada 115, dalam persennya ada 12,98%, dalam persen insiden ada 18,5, insiden faktor tunggal ada 47, dan insiden multifaktor ada 68. Contohnya itu ada pelayanan membawa makanan yang salah. Lalu contoh kedua, dokter meresepkan obat yang salah. Contoh yang ketiga, sebagai akibat dari operasi tersebut saya tidak akan bisa berjalan lagi. Lalu contoh yang terakhir ada koper saya rusak parah. Nah, berikut adalah lanjutan dari tabel 16,1. Pada kategori barang berwujud dan cacat, dengan definisi barang berwujud yang tidak berfungsi, rusak, tidak disiapkan dengan baik, atau tidak memuaskan, dengan jumlah perilaku 35, dengan persen dalam perilaku adalah 3,95, persen dalam isi adalah 5,83, lalu jumlah dalam insiden faktor tunggal adalah 6, dan pada insiden multifaktor adalah 29. Dengan contoh, kartu ATM saya tidak berfungsi, lalu setelah 3 minggu mesin kopi yang dibeli di toko telah rusak. Lalu pada kategori kesalahan penagihan, dengan definisi pelanggan yang sudah membayar untuk layanan, dengan jumlah perilaku 25, dengan dalam persen perilaku adalah 2,82, dalam persen insiden adalah 4,17, dalam insiden faktor tunggal adalah 10, dan dalam insiden multifaktor adalah 15. Lalu kategori harga tinggi, dengan definisi harga penyedia layanan dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga referensi internal atau relatif terhadap harga saing, di mana jumlah perilaku adalah 16, persen dalam perilaku adalah 1,81, dalam persen insiden adalah 2,67, dalam insiden faktor tunggal adalah 13, dan dalam multifaktor adalah 3. Dengan contoh, saya memesan 2 minuman di bar, saya harus membayar 12 euro. Itu benar-benar harga yang tidak masuk akal. Nah, lalu ada tanggapan yang tidak memadai terhadap kegagalan layanan, di mana total jumlah perilaku adalah 137, lalu jumlah perilaku dalam persen perilaku adalah 15,46, dalam persen insiden adalah 22,83, lalu jumlah perilaku dalam insiden faktor tunggal adalah 10, dan dalam insiden multifaktor adalah 127. Kemudian lanjutan dari
tabel 16.1 dalam kategori ketidakadilan interaksional dengan definisi perilaku interpersonal karyawan layanan selama pemulihan layanan dengan jumlah perilaku 80%, dalam perilaku adalah 9,03%, dalam insiden adalah 13,33%, insiden faktor tunggal adalah 4, dan insiden multifaktor adalah 76, dengan contoh dia, pelayan, bahkan tidak meminta maaf. Lalu kategori ketidakadilan hasil dengan definisi hasil pemulihan layanan dengan jumlah perilaku 37%, perilaku 4,17%, insiden 6,17%, insiden faktor tunggal adalah 5, dan insiden multifaktor adalah 32. Dengan contoh, saya tidak menerima koran, saya menelpon mereka dan mereka berjanji akan menerima koran hari itu juga. Tidak terjadi apa-apa. Lalu kategori ketidakadilan prosedural dengan definisi keadilan yang dirasakan dari proses pemulihan layanan dengan jumlah perilaku 20%, perilaku 2,26%, insiden 3,33, faktor tunggal 1, dan multifaktor 19. Dengan contoh, baru-baru ini saya membeli rumah, setelah pindah saya melihat keran kamar mandi rusak. Kontraktor mengakui bahwa itu adalah tanggung jawab perusahaan, namun butuh waktu lama sebelum mereka mengambil tindakan. Baru setelah kepala eksekutif perusahaan turun tangan, mereka menanggung biayanya. Selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Mills dan Huberman, penyajian data merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan saat menganalisis data kualitatif. Ini melibatkan pengambilan data yang telah direduksi dan penyajiannya secara terorganisasi dan ringkas. Sejalan dengan itu, bagan, matriks, diagram, grafik, frasa yang sering disebutkan atau gambar dapat membantu dalam mengatur data dan menemukan pola serta hubungan dalam data sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya dapat difasilitasi. Matriks dapat digunakan sebagai metode penyajian yang efektif untuk menyatukan data kualitatif bergantung pada preferensi peneliti, jenis data, dan tujuan penelitian. Pada umumnya bersifat deskriptif, namun pada metode lain seperti jaringan atau diagram lebih menekankan hubungan kasual antara konsep dalam data. Lalu yang berikutnya adalah menarik kesimpulan, yang merupakan aktivitas analitis terakhir dalam proses analisis data kualitatif yang merupakan inti dari analisis data. Nah, pada titik inilah peneliti menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan tema-tema yang teridentifikasi dengan memikirkan penjelasan bagi pola dan hubungan yang diamati atau dengan membuat kontras dan perbandingan. Selanjutnya di sini ada keandalan dan validitas dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini ada keandalan. Keandalan ini ada dua. Yang pertama ada keandalan kategori dan juga keandalan antar penilai. Di mana pada kategori keandalan ini tergantung pada kemampuan peneliti dalam merumuskan kategori dan menyajikan definisi kategori yang dapat diterima oleh penilai yang kompeten. Dan juga definisi kategori yang baik ini akan meningkatkan keandalan kategori dan keandalan antar penilai. Nah, untuk keandalan antar penilai ini mengukur konsistensi antara penilai dalam memproses data yang sama. Biasanya diukur dengan persentase kesepakatan coding dari total keputusan coding dengan kesepakatan lebih dari sama dengan 80% akan dianggap memadai. Nah, untuk validitas sendiri ini ada dua, validitas internal dan juga validitas eksternal. Di mana pada validitas internal itu mengukur sejauh mana hasil penelitian ini mencerminkan data yang dikumpulkan. Nah, untuk validitas eksternal ini menilai sejauh mana temuan dapat digeneralisasi ke konteks yang lain. Nah, selanjutnya ada metode untuk mencapai validitas. Jadi yang pertama ada mendukung generalisasi dengan perhitungan peristiwa, di mana ini mengatasi kekhawatiran tentang pelaporan data kualitatif dengan memberikan hitungan peristiwa untuk mendukung generalisasi. Kemudian yang kedua ada memastikan representasi dan penyertaan kasus yang menyimpang, di mana memastikan representasi kasus yang komprehensif dan menyertakan kasus yang menyimpang untuk menguji teori secara kuat. Selanjutnya ada triangulasi, teknik yang sering dikaitkan dengan keandalan dan validitas dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang terakhir ada deskripsi mendalam, di mana memberikan deskripsi mendalam tentang proyek penelitian untuk mendukung validitas transfer ke konteks yang lain. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan dan analisis data kualitatif. Jadi yang pertama ada analisis konten, di mana artinya merupakan metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi isi simbolis dari semua bentuk komunikasi yang tercatat. Untuk penggunaannya sendiri dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan juga lain-lain.
Nah, untuk prosesnya sendiri, teks dikodekan menjadi kategori dan kemudian dianalisis menggunakan analisis konseptual atau analisis relasional, di mana analisis konseptual ini menetapkan keberadaan dan frekuensi konsep dalam teks, sedangkan analisis relasional ini memeriksa hubungan antara konsep dalam teks. Nah, untuk hasilnya sendiri ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang pesan dalam teks, efek variabel lingkungan pada isi pesan, dan juga efek pesan pada penerima. Nah, selanjutnya pada analisis naratif. Artinya, naratif adalah cerita atau sebuah akun yang melibatkan narasi serangkaian peristiwa dalam urutan yang terplot dan berkembang seiring waktu. Untuk penggunaannya sendiri ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis cerita yang kita ceritakan tentang diri kita dan implikasinya bagi kehidupan kita. Untuk prosesnya sendiri, data naratif ini sering dikumpulkan melalui wawancara yang dirancang untuk mendorong partisipan mendeskripsikan insiden tertentu dalam konteks sejarah hidup mereka. Untuk penerapannya sendiri ini digunakan untuk mempelajari pembelian impulsif, terus respon pelanggan terhadap iklan, dan juga hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Kemudian yang terakhir ada induksi analitik. Untuk definisinya itu pendekatan analisis data kualitatif di mana penjelasan universal fenomena dicari dengan mengumpulkan data hingga tidak ada kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis fenomena. Untuk prosesnya sendiri dimulai dengan definisi masalah kasar, dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis masalah, dan kemudian memeriksa kasus-kasus. Jika ada kasus yang tidak konsisten, hipotesis diubah atau kasus yang menyimpang itu dikeluarkan. Contohnya sendiri, studi tentang penggunaan marijuana. Mengapa orang menggunakan marijuana? Selanjutnya ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan pertumbuhan pesat data digital dari sumber internal dan eksternal organisasi. Data ini meliputi data terstruktur atau database, semi terstruktur atau log aplikasi, dan tidak struktur seperti teks, gambar, ataupun video. Awalnya, Big Data hanya terkait dengan volume data besar yang sulit diolah dengan metode tradisional, tetapi kini juga mencakup kecepatan dan keragaman data. Dan di sini ada 4 karakteristik utama. Jadi ada volume, jadi data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Kemudian ada variety, di mana beragam jenis data seperti teks, video, clickstream, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada velocity, di mana kecepatan data itu dihasilkan, misalnya dari media sosial atau perangkat IoT. Kemudian yang keempat ada veracity, di mana kualitas data yang sering dipengaruhi oleh bias, noise, dan juga anomali. Untuk manfaatnya sendiri itu membantu organisasi untuk membuat keputusan berbasis data, meningkatkan inovasi di berbagai disiplin akademik dan sektor bisnis, dan juga mendukung analisis prediktif untuk perencanaan strategis. Untuk tantangannya sendiri, ada kesulitan dalam pengelolaan dan analisis data, membutuhkan teknologi canggih untuk mengolah data secara efisien, dan juga risiko terhadap privasi dan juga keamanan data.